khả năng các ruangan Mak tak zoom-nya ini ceritanya. Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali bisa didengar suaranya, Bang? Alhamdulillah, siap dok, aman. Oh baik, siap. Clear. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat di tadi jam 10 ya, ada kendala sedikit. Mari kita mulai agenda rutin bulanan sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bang Ali Bastoni selaku pimpinan Dompet Duafa Cabang Riau. Yang saya hormati di sini juga ada tadi saya lihat ada dari Rumah Sakit Dompet Duafa yang lain. Ada Dr. Trisuhanda, selamat pagi Dr. Trisuhanda. Kemudian dari lihat ada Dr. Rima juga, selamat datang Dr. Rima, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Kemudian yang lainnya mungkin ada juga yang saya belum kenal ya, tapi dokter-dokter ikut gabung juga ya, dan juga tenaga kesehatannya Rumah Sakit Lancang Kuning. Baik, terima kasih atas kehadiran semuanya. Pada kesempatan hari ini kita mengadakan LK Talks yang dimana agenda ini merupakan agenda rutin, agenda bulanan yang memang didesain oleh Rumah Sakit Lancang Kuning. Awalnya memang untuk internal, tapi kita akhirnya publish saja karena menghitung manfaat yang insya Allah bisa lebih besar. Baik, terkait dengan tema yang akan disampaikan pada hari ini, ya, itu tentang menjadi pemuda yang unggul dan produktif. Kita mengundang tamu spesial pada kesempatan hari ini, yaitu Dr. Gamal Albin Said. Ya. Dr. Gamal Albin Said, saya mengenal beliau cukup intens ketika mengikuti pelatihan langsung ke kota beliau di Malang ya waktu itu. Jadi tentang social entrepreneur. Nah, beliau sebenarnya tidak asing juga untuk Dompet Duafa karena sering menjadi pembicara, menjadi motivator begitu untuk teman-teman di Dompet Duafa. Kenapa tema yang kita angkat adalah menjadi pemuda yang unggul dan produktif? Yang saya ceritakan kepada Dr. Gamal, Rumah Sakit Lancang Kuning ini 80% tenaga kesehatan ini pemuda begitu. Jadi 80% mereka usianya milenial begitu Bang Ali, dan Dr. Gamal insya Allah bergabung jam 10.20 ya. Nah, kita punya waktu sekitar 15 menit. Jadi saya sampaikan bahwa rumah sakit dengan luas tanah ya 7.500, kemudian dengan dinamika rumah sakit Dompet Duafa yang ada di Pekanbaru ya, 1 dari 42 rumah sakit di Pekanbaru ya, ini satu kota dengan rumah sakit yang banyak sekali gitu. Jadi bagaimana bisa bersaing, ternyata di Rumah Sakit Lancang Kuning ini itu diisi oleh pemuda-pemuda. Masih banyak yang di bawah 30 tahun untuk informasi Bang Ali Bastoni. Jadi bagaimana kita bisa memadukan antara yang seniornya juga ada, tapi masih sekarang tinggal sedikit saja yang seniornya. Jadi sekarang banyaknya yang junior. Nah, yang junior-junior ini semangatnya, kemudian kalau kata Dokter Gamal, seringkali dia menyampaikan kalau pemuda itu ibarat matahari jam 12 siang, katanya begitu. Jadi sedang panas-panasnya ya, sedang ada di atas kepala begitu mataharinya,
Ya, jadi semangatnya, etos kerjanya itu lagi tinggi-tingginya, walaupun kadang-kadang tak terkontrol, gitu. Jadi ini yang harus dikondisikan, bagaimana mereka bekerja dengan semangat pemuda ini, sehingga menumbuhkan keunggulan dan juga produktivitas ya untuk rumah sakit basis wakaf di Kota Pekanbaru. Nah, alhamdulillah sudah 44 partisipan yang hadir ya. Insya Allah akan terus bertambah ya. Jadi prolog dari saya, kenapa juga kita mengundang Dr. Gamal? Karena Dr. Gamal ini usianya baru 31 tahun, ya 31 tahun, tapi beliau sudah meraih banyak penghargaan ya. Sudah meraih yang mungkin seusia beliau itu belum sebanyak beliau mendapatkan capaian-capaian dalam hidupnya. Tapi yang paling baik yang saya tangkap ya dari Dr. Gamal ini, di satu tulisan beliau menyampaikan bahwa bukan sebanyak apa yang kita dapatkan, sebanyak apa penghargaan yang kita dapatkan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Begitu. Jadi kalau penghargaan itu ada, itu sebagai motivasi untuk bisa disampaikan kepada orang lain sehingga orang lain menjadi termotivasi. Nah, itu yang disampaikan oleh beliau sehingga beliau sudah keliling dunia ya juga untuk bisa menyampaikan nilai-nilai positif ya. Nah, saya berharap nilai-nilai positif ini bisa tersampaikan kepada teman-teman pemuda-pemuda yang ada di Rumah Sakit Ancang Kuning. Teman-teman, ini nakes-nakes yang ada di atas 30 tahun jangan merasa tersindir ya. Kalau usia di atas 30, itu jiwanya tetap muda, tetap pemuda, begitu. Jadi kita semua tetap semangat ya. Alhamdulillah Rumah Sakit Ancang Kuning per Desember kita dengan segala ininya ya tantangannya, bor Rumah Sakit Ancang Kuning itu di atas 90%. Dan untuk ke depan pemuda-pemuda inilah yang akan menjadi penggerak bagaimana rumah sakit dengan penambahan sekarang saat ini sudah 101 bed, bagaimana kita memproduktifkan dan menjadikan rumah sakit ini beda dan unggul di Pekanbaru. Tentu ini tidak lepas juga dari dukungan Dompet Duafa Riau ya. Dalam 1 tahun terakhir mendukung sangat luar biasa Rumah Sakit Ancang Kuning sehingga bisa growth bersama begitu. Baik, saya pikir dari saya cukup ya. Sebelum setelah ini akan ada penyampaian sedikit dari pemuda masa kini juga ini dari pimpinan cabang Dompet Duafa Riau ya. Tapi sebelum itu saya akan sampaikan videonya Dr. Gamal dulu. Takutnya nanti tidak cukup waktu ya. Izin Bang Ali boleh video Dr. Gamal dulu karena ada titipan dari manajernya. Aman. Lanjutkan. Ya, oke, siap. Sebentar ya. Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah,
Inmate, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Baik. Jadi tadi video profil dari Dr. Gamal Albin Said ya. Beliau adalah inovator kesehatan, inovator sosial kesehatan, di mana tadi capaiannya sudah banyak ya. Semoga bisa menumbuhkan motivasi juga. Baik, tanpa panjang lebar, saya juga akan mempersilahkan kepada pimpinan Dompet Duafa Riau. Saya biasanya manggil komandan ya, gimana? Jadi kita sampaikan kepada Bang Ali Bastoni, silahkan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata ya kepada teman-teman Rumah Sakit Lancang Kuning dan juga Rumah Sakit Dompet Duafa yang lain, serta ini kayaknya ada dari yang di luar rumah sakit juga ada yang gabung ini. Alhamdulillah. Semoga bisa ada manfaat yang bisa diambil. Silakan pada Bang Ali Bastoni, waktu dan Zoom dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Dipta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya mudah-mudahan jelas ya, teman-teman sekalian. Cek dulu, jelas dok? Dr. Dipta, jelas suara saya? Jelas. Jelas ya? Nyata dan baik, jelas. Terima kasih kesempatannya. Ini kira-kira berapa menit ini? 7 menit kali ya? 7 menit untuk menjadi pembuka. Ini kalau ibarat band, ini band pembuka ini band lokal ini biasanya. Nah, ini keynote speaker. Biasanya nih kalau Noah konser gitu ya, ini biasanya band-band indie gitu. Ya, band-band indie yang nyanyi duluan gitu kan. Nah, inilah kira-kira band indie-nya. Baik, teman-teman sekalian. Pertama, saya terima kasih nih Dr. Dipta telah membuat gambar yang bagus gitu ya, sehingga bisa satu renteng dengan Dr. Gamal. Dr. Gamal ini kan luar biasa nih kiprahnya ini. Ini ibarat langit dengan sumur ini. Saya sumurnya, Dr. Gamal langitnya ini. Jadi ya nggak apa-apa lah, karena kalau nggak ada sumur juga nggak bisa minum kan. Kalau langit semua juga kita nggak bisa menapak bumi, kira-kira begitu. Nah, terima kasih ini kesempatannya, dan juga mudah-mudahan teman-teman Lancang Kuning sekalian senantiasa semangat, bahagia, dan juga sehat ya untuk terus melayani seluruh masyarakat yang ada di Pekanbaru dan juga Provinsi Riau. Baik, mungkin 7 menit ya. Ini di jam saya 10.16, berarti lebih kurang nanti 10.23 lah ya, insya Allah. Tapi saya sedikit saja memaparkan tentang konten untuk diskusi kali ini ya. Mungkin saya akan masuk ke sini, teman-teman sekalian. Jadi memang hari ini teman-teman sekalian kita selalu akan dihadapkan oleh dua hal ya. Pertama adalah
kita dihadapkan oleh ketidakpastian teman-teman sekalian, dan ini menjadi rumus yang dompet duafa selalu gaungkan. Yang kedua adalah kita selalu ditemui dengan yang namanya perubahan-perubahan. Dan anak muda pada hari ini posisinya di persimpangan ini. Persimpangan ketidakpastian juga persimpangan perubahan akan dunia yang ada pada hari ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya teman-teman sekalian, kunci kita menghadapi ketidakpastian dalam setiap kondisi itu tentu pertama dengan perencanaan. Makanya lancang kuning hari ini yang kita lihat dengan seluruh ketidakpastiannya, ya kan, di masa lalu itu kemudian teman-teman bisa lewati dengan baik. Karena adanya perencanaan, ya, ada opsi-opsi yang dilahirkan begitu. Dan ini menjadi kunci dan juga menjadi poin yang sangat baik untuk teman-teman bisa terus survive di era saat ini. Dan yang kedua adalah di aspek perubahan, ya. Jadi memang kondisi medis, kondisi masyarakat, gaya hidup, ya, kemudian juga tentang ekonomi itu juga membuat perubahan yang signifikan, ya. Makanya dalam bab ini kompetensi menjadi kunci. Nah, saya sangat mengapresiasi lancang kuning karena konsisten, ya. Konsisten tiap Selasa ini saya lihat seperti Selasa keramat gitu, ya. Selasa keramat untuk melakukan upgrading ilmu begitu dengan berbagai sisi. Dan ini sudah sangat keren karena rumah sakit dikelola model LSM. Ini bagus ini, ya. Karena biasanya rumah sakit dikelola modelnya profit, ya. Tapi ini dikelola dengan mekanisme gerakan dan ini luar biasa. Dan sudah sesuai dengan dompet duafa karena dompet duafa juga sama tuh, ngelolanya kayak ngelola gerakan. Jadi bukan ngelola perusahaan. Seperti mengelola negara. Gitu. Baik, teman-teman sekalian. Nah, saya akan masuk ke sini, ya. Jadi kalau kita bicara tentang milenial ataupun anak muda, ya, karena memang kontennya anak muda. Tapi sebenarnya usia itu nggak ada masalah, ya. Mau usia 50 tahun itu semangatnya nggak apa-apa, semangat muda, ya kan? Karena justru semakin usia kita itu berjalan, maka kita banyak pengalaman, ya. Dan kita semakin bisa melihat kondisi semakin kaya akan pengalaman yang kita alami. Nah, tetapi dalam fokus ini saya ingin melihat dulu tentang bagaimana sebenarnya hari ini pemuda berpikir, ya. Nah, dalam satu waktu begitu, teman-teman sekalian, bahwa biasa anak muda itu akan berpikir itu pertama dari why, ya. Dari mengapa dulu. Makanya hari ini hampir di semua perusahaan-perusahaan yang dominan anak muda itu turnovernya itu tinggi, ya, turnovernya tinggi gitu. Karena memang dia melihat why-nya itu, ya, why-nya mengapa gitu, mengapa gua ada di sini gitu. Kira-kira kenapa ini gua harus berkarya di sini. Nah, kalau why-nya ini nggak ketemu, ini biasanya milenial itu mudah diantar lompat, ya, karena di saat ini why inilah kemudian akan menjadi inti dari setiap aktivitas yang kita lakukan, ya. Ya, mengapa ente semuanya ini berkarya di lancang kuning begitu? Nah, harus dapat dulu why-nya ini. Mengapa gitu? Apakah sekedar kerja? Apakah sekedar dapat gaji kan begitu? Nah, harusnya why-nya harus diperluas lagi. Bahwasanya kita ada di sini itu memang tidak lain tidak bukan adalah ada impact yang ingin kita wujudkan, ada kebermanfaatan yang ingin kita berikan, kira-kira begitu. Nah, setelah why-nya muncul, maka kita akan lanjut ke step kedua yang disebut sebagai how. Bagaimana? Nah, bagaimana kira-kira kita kalau ada mengapa ini? Biasanya di sini ada persoalan, ya, ada problem di situ, atau mungkin ada sedikit yang tidak tepat menurut teman-teman. Nah, lantas bagaimana seharusnya? Ya, misal teman-teman memandang kesehatan Indonesia. Kira-kira bagaimana kesehatan Indonesia ini? Ada persoalan nggak? Ya kan? Kemudian bagaimana tentang akses kesehatan bagi seluruh masyarakat? Ada soal nggak di situ? Kira-kira layanan kesehatan itu sudah sampai ke semua masyarakat? Kira-kira layanan kesehatan itu sudah sangat ideal diterima oleh masyarakat? Kira-kira kesehatan itu memihak nggak untuk orang miskin? Nah, itu bagaimananya? Jadi setelah why-nya dapat, terus bagaimana yang seharusnya?
gitu. Kira-kira kalau orang miskin nggak punya KTP, bisa nggak diobatin? Kira-kira kalau orang miskin nggak punya dana, nggak punya jaminan, bisa nggak dioperasi? Nah itu why-nya itu, ya. Lantas bagaimananya sehingga dia bisa menjawab W tadi. Nah yang ketiga baru apa tuh? Nah lantas apa yang teman-teman akan lakukan? Ya, kira-kira apa yang akan dilakukan? Nah ini menjadi kunci juga. Ya, setelah kita tahu persoalan yang ada, lantas kita lihat bagaimana kondisi ideal yang diinginkan, baru kita berangkat kepada apa yang akan kita lakukan. Kira-kira begitu. Karena kalau cuma mengutuk kegelapan itu nggak ada gunanya, ya kan? Itu sama seperti kita itu cuma penonton yang bersorak-sorai di pinggiran lapangan. Tapi kalau kalian berbuat, kalian kemudian melakukan, kita semua melakukan aktivitas, ya, aktivitas yang memang memiliki manfaat, ya, itu justru lebih keren, ya, dibandingin cuma mengutuk kegelapan. Nah, teman-teman sekalian, ya, jadi sebenarnya ada 3 kunci nih. Ini saya akan masuk ke bab ini sebagai anak muda, ya, dimanapun berada, terutama insan dompet duafa. Pertama adalah kita harus senantiasa memupuk rasa volunteerism yang kuat, ya. Kenapa? Karena jiwa kerelawanan itu akan mendorong kita itu menjadi manusia seutuhnya. Ya. Kenapa kemudian manusia itu seperti tidak memiliki nilai kemanusiaan? Ya karena memang secara jiwa dia tidak diasah gitu, ya. Sehingga sangat individualis, sehingga sangat berpikir sudut pandang dirinya, tidak pernah berpikir sedikit pun tentang orang lain. Nah, jangan sampai itu terjadi dompet duafa. Maka teman-teman dompet duafa, terutama juga rumah sakit dompet duafa, harus memiliki jiwa volunteering yang itu bisa kita jadikan sebagai makna untuk menjadikan kita manusia seutuhnya, gitu ya. Karena kalau kita itu nggak paham tentang manusia seutuhnya, ya kita hanya akan menjadi robot, cuman bedanya kita makan nasi gitu aja. Karena kalau robot dia nggak makan nasi. Nah, kita ini jangan sampai menjadi robot yang cuma makan nasi, yang menghabiskan pangan, beras gitu. Tapi kita memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Nah, pertama kata kuncinya adalah empati, teman-teman sekalian. Ya, empati itu didorong oleh setidaknya ada 3 poin lah yang betul, 6 poin dalam poin ini. Ya, pertama adalah rasa ingin tahu kita. Ya, yang kedua empati itu bisa didorong dengan imajinasi kita, ya. Imajinasi kita. Bagaimana imajinasi kita itu tentang situasi-situasi ideal yang harusnya kita bisa wujudkan, ya. Yang ketiga adalah berpikiran yang terbuka. Makanya nggak boleh insan dompet duafa itu sempit pikirannya, harus terbuka, ya. Kemudian yang keempat adalah kesadaran kita, ya, membuka pikiran kita. Yang kelima, kepekaan akan perasaan orang lain. Dan yang keenam adalah keterampilan mendengar. Nah, ini poin. Hari ini tuh justru kekuatan tertinggi itu bukan kekuatan dalam hal berbicara, tetapi bagaimana keterampilan kita mendengar. Karena mendengar itu sekarang sudah sulit, ya. Pengennya didengar. Nah, makanya kalau ini sudah muncul kita, empati kita muncul, maka kita akan memiliki karya yang lebih fenomenal, yang lebih punya impact. Yang kedua adalah network, teman-teman sekalian. Ya. Nah, jiwa anak muda itu harus didorong oleh jaringan yang kuat, oleh networking yang baik, begitu. Ya. Karena hari ini dunia itu terhubung. Ya. Organisasi itu harus menjadi organisasi colokan. Tahu colokan ya? Karena milenial itu selalu dia kaitan dengan device. Kalau nggak jadi organisasi colokan, dia akan ditinggalin sama orang. Jadi pastikan organisasi kita itu bisa orang mencolok di situ, bisa nyolok listrik di situ, sehingga hidup kita itu menjadi lebih memiliki banyak teman. Ya. Nah, maka di situ kuncinya networking. Nah, dalam membangun networking ini setidaknya ada 5 kata kunci. Pertama, public speaking. Ini juga menjadi kunci. Bagaimana kita bisa mendelivery ide kita, ya, mendelivery ide kita itu kepada publik, kepada orang lain, sehingga presenter ide terbaik itu bagaimana orang bisa tergerak untuk mensukseskan idenya, kira-kira begitu. Yang kedua, berpikir positif. Nggak boleh seorang membangun network itu pikirannya negatif. Itu nggak jadi tuh jalan. Tapi kalau positif, dia akan mencari titik temu, bukan mencari perbedaan.
Yang ketiga adalah problem solver, ya, memecah kebuntuan. Anak-anak muda itu harus menjadi orang yang bisa memecah kebuntuan. Jangan membuat jadi buntu begitu. Memecah kebuntuan ya kan sama kayak usus buntu ya kan, harus disembuhkan gitu loh. Nah, persoalan bangsa ini harus dipecah supaya dia tidak buntu. Yang ketiga, antusias, aktif, semangat. Yang keempat, percaya diri. Nah, saya pikir ini kunci kedua. Nah, terakhir adalah empowerment. Nah, teman-teman sekalian, di era sekarang ini, anak-anak muda ya harus memiliki tadi empati satu, kedua networking, ketiga adalah empowerment. Ya, jadi seorang jiwa relawan itu tidak hanya sekedar baik gitu, tetapi juga penting dalam membangun kultur yang positif. Jadi anak muda itu bahasannya itu harus yang produktif. Jangan persoalan-persoalan yang tidak penting gitu ya. Bahasin gosip itu nggak penting. Atau bahasin hal-hal yang sudah terjadi itu nggak ada gunanya. Tapi bagaimana teman-teman itu membangun kultur yang produktif dimanapun berada. Bikin squad-squad yang bagus sehingga Dokter Dipta itu di Ruang Cekon itu surprise gitu. Ya, tiba-tiba ada divisi A yang membuat kejutan. Kejutan itu dalam bentuk cara kerja yang berbeda. Nah, itu luar biasa ya. Nah, pertama kuncinya adalah team building, membangun tim. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa membangun komitmen, ya komitmen untuk terus berbuat baik, ya setiap harinya lebih baik 1% saja itu sudah punya semangat yang baik untuk terus berubah. Kemudian kader-kader pemimpin yang berkelanjutan, dan yang keempat adalah kemahiran teknologi. Nah, ini kuncinya nih. Supaya apa? Supaya pemberdayaan anak muda itu dibanding di aspek hari ini tuh menjadi sangat signifikan dan baik. Barangkali begitu Dokter Dipta di prolog saya pada kali ini, sebagaimana band indie, mohon dimaafkan kalau soundnya agak-agak kurang bagus gitu ya. Nah, nanti band sesungguhnya Dokter Gamal. Nah, itu nanti baru kalau istilahnya itu dia Noah, ya berarti nanti pas Noahnya. Kalau ini memerlukan. Ya, demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Komandan Bang Ali Bastoni telah menyampaikan ini ya, dua patah katanya yang memotivasi tim tenaga medis ya Rumah Sakit Lancang Kuning, dan juga ini sudah bergabung juga dari Rumah Sakit AK dan juga dari Rumah Sakit Gria Medica di Lampung ya, Rumah Sakit Dompet Duafa juga, dari Rumah Sakit RST juga ada. Nah, semoga ada juga dari Rumah Sakit Dompet Duafa yang lain ya. Selamat datang kami sampaikan ke Dr. Gamal Albin Said. Apakah suara kami bisa terdengar dengan baik, Bang Gamal? Cek. Assalamualaikum, Dokter. Jelas Dok suaranya. Jelas Bang. Bang apa Dok ya? Jelas. Baik. Ini nampaknya sudah pernah sering satu panggung dengan Bang Ali Bastoni ini nampaknya Dr. Gamal ini. Jadi tidak asing dengan Komandan Dompet Duafa Riau nih Dr. Gamal, Bang Gamal. Yeah. Sehat selalu. Tadi saya menyimak materinya sedikit, luar biasa sekali itu. Mohon maaf Dokter Gamal, tadi itu cuma ya namanya ngedabrus ya. Jadi mohon dimaafkan kalau ada yang kurang. Bisa aja nih. Baik Dokter Bang Gamal ya. Jadi ini sudah hadir kawan-kawan Dokter Gamal. Jadi Dokter Gamal ini saya kenal beliau, tadi sudah cerita sedikit Dokter Gamal. Kita bertemu waktu itu di acaranya Social Entrepreneur di Aston di Malang ya, Dok. Betul. Saya banyak belajar dari Dokter Gamal. Nah, saat itu memang sudah mengurusi rumah sakit, tapi begitu juga mendapatkan ini ya, banyak masukan tentang social entrepreneur, itu ada mindset juga yang akhirnya saya coba implementasikan Dokter Gamal di Rumah Sakit Lancang Kuning.
Jadi Dokter Gamal sedikit informasi, Rumah Sakit Ancang Kuning adalah 1 dari 7 rumah sakitnya Dompet Duafa. Jadi rumah sakit berbasis wakaf yang ada di Pekanbaru. Nah, saat ini rumah sakit sudah mengikuti Permenkes 3 tahun 2020 terkait dengan kelas rumah sakit ya. Sebelumnya kita 52 bed, saat ini kita 101 bed. Alhamdulillah per akhir tahun kemarin rumah sakit ini cukup mencatatkan hasil yang baik sehingga menjadi portofolio rumah sakit wakaf. Insya Allah 1 dari 7 rumah sakit Dompet Duafa yang bisa menjadi insya Allah jadi inspirasi juga bagi masyarakat ya, bahwa wakaf uang yang mereka sampaikan itu bisa menjadi sebuah layanan kesehatan yang besar dan bisa bermanfaat. Dan ini tentunya bisa melayani pasien-pasien duafa yang tidak punya jaminan, yang katakanlah punya jaminan tapi tidak sanggup membayar premi, yang dia tidak punya akses terhadap layanan kesehatan, itu bisa mendapatkan layanan kesehatan secara cuma-cuma. Begitu. Sebenarnya ini juga salah satu yang sudah digarap oleh Dokter Gamal ya, Dok. Itu klinik asuransi sampah. Bagaimana dengan menyumbangkan sampah bisa bayar premi BPJS. Nah, itulah kliniknya Dokter Gamal. Nah, itu menjadi inspirasi juga bagi kami. Baik, tanpa berpanjang lebar karena ini adalah noahnya kata Bang Ali. Jadi kita langsung saja sampaikan waktu dan ruang Zoom ini kepada Dr. Gamal Albin Said. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Dr. Dipta, Pak Ali, dan kawan-kawan semua yang sudah dengan rendah hati yang meluangkan waktunya di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya kita sampaikan kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan merasakan manisnya kesehatan, di mana sudah lebih dari 100 juta orang terinfeksi COVID. Jutaan orang meninggal dunia, bahkan positivity rate kita terakhir sudah di angka 40% ya, yang itu tentunya menjadi tantangan bersama buat kita semua. Dan tidak lupa kita doakan ya kedua orang tua kita, ya kita ibu kita, semoga Tuhan mudahkan urusannya dan Tuhan jadikan kita anak yang soleh yang bisa membaikkan baik kedua orang tua kita. Hari ini saya senang sekali ya diminta bisa berdiskusi ya, dengan kawan-kawan semua tentang bagaimana menjadi pribadi yang unggul dan produktif. Saya akan coba masuk ke beberapa poin yang mungkin semoga secara praktis ya bisa kita praktekkan, terus nanti mungkin kita feel free aja diskusi santai, jangan terlalu formal. Kalau teman-teman ada bertanya bisa dikomunikasikan. Mohon izin boleh dibantu ini screen sharing. Oh iya, maaf. Ya, baik, Dok. Jadi saya ingin mulai dari satu paradigma ya, kalau kita menjadi pribadi unggul dan produktif itu dengan pendekatan yang namanya prominent dan eminent ya. Jadi prominent eminent ini satu konsep yang bisa kita pakai untuk melakukan orientasi dalam konteks pengembangan diri kita ya. Ada namanya prominent, eminent, dan imminent. Jadi kalau eminent itu contains the idea of respected. Seperti kita misalkan dokter itu eminent ya. Jadi lewat kompetensi kita bisa membangun sebuah reputasi ke publik begitu. Sehingga itu memberikan pengakuan atas keilmuan yang kita miliki. Ada namanya prominent, has the idea of being well known and important. Jadi ketika dia punya ide yang penting, berdampak luas ya dan dikenal luas oleh masyarakat. Seperti Bill Gates itu misalkan contohnya dia membangun karir lewat prominent itu. Nah kalau kita tarik dari sini itu ada dua hal yang perlu kawan-kawan siapkan di kemudian hari. Satu adalah kompetensi tadi, sehingga kita rise above the crowd ya. Kita keluar dari kerumunan. Dan yang kedua adalah portofolio nyata yang bisa kita bangun ya. Even itu program misal di rumah sakit ya. Lalu teknologi digital yang teman-teman bisa kembangkan di internal rumah sakit, atau teknologi tepat guna, atau aplikasi digital, even social movement, community empowerment, community development, content creation gitu, atau apapun ya. Tapi buatlah sesuatu yang nyata sebagai pengejawantahan dari kapasitas dan kompetensi kawan-kawan semua. Karena hari ini itu portofolio bisa menjadi kartu nama terbaik yang dimiliki ya, dan tidak sedikit orang yang menempatkan portofolio sebagai indikator dalam mengevaluasi kapasitas dan kompetensi seseorang. Dan teman-teman bisa melihat ya, ruang kerja, scope of work, dan sebagainya itu sebetulnya sebagai kesempatan membangun portofolio di intrapreneur dalam konteks
pengembangan dari tadi ya, kompetensi dan portofolio. Nah, ketiga baru prestasi. Penghargaan yang diterima dari institusi atas kapasitas dan portofolio kita. Dan yang keempat baru pengakuan publik ya. Jadi baru kepercayaan publik kepada kita. Jadi jangan sibuk membangun pengakuan publik tapi kita lupa dengan kompetensi kita, portofolio kita atau prestasi kita. Kalau kita sudah bangun 3 hal itu, pengakuan publik akan datang dengan sendirinya. Jadi kalau saya ibaratkan itu selalu low profile, high profit, high impact ya. Jadi jangan high profile, low profit, low impact ya. Sehingga kalau kita punya paradigma itu kita akan berisi begitu. Jadi bukan hanya yang membangun pengakuan tapi kosong isinya ya, tetapi kita tetap punya isi yang sangat kuat lalu kita membangun pengakuan publik di sana. Nah, saya akan masuk ke sektor kesehatan mungkin sedikit secara mendalam ya. Jadi ada tantangan memang di dunia kesehatan. Ini salah satu penelitian di masuk tulisan Harvard Business Review. Why innovation in healthcare is so hard ya. Lalu penelitian berikutnya itu why doctors can be good at inventing but bad for innovation. Jadi pertama, kenapa inovasi kesehatan itu sulit? Karena tadi playernya, kadang-kadang workload-nya kita berlebih, terus ke pendanaan, lalu kebijakan ya, karena yang diurus itu human, sehingga kebijakannya sangat ketat sekali ya, sehingga itu menghambat proses pembentukan inovasi itu. Lalu keempat teknologi, kelima customer accountability. Ini jadi faktor-faktornya. Termasuk dari sisi tadi, sampai ada penelitian tantangan ya soal dari sisi kapasitas, kompetensi tenaga kesehatan, let's say dalam konteks melakukan pengembangan. Oke, nah yang ketiga adalah soal bagaimana kita mengimplementasikan ide gagasan kita. Jadi kalau Gus Dur itu bilang, orang Eropa ke bulan pakai roket, kita ke bulan pakai tumpukan hasil penelitian. Jadi teliti aja tapi nggak direalisasikan begitu. Oleh karena itu tumbuhkan rasa bersalah, diskusi tanpa aksi, kajian tanpa terapan ya. Dan dosa terbesar sebuah organisasi yaitu ketika mereka tidak menjalankan apa yang mereka rancang atau rencanakan. Nah, saya ingin masuk ke nama-nama rumah sakit di Indonesia, kawan-kawan ya. Coba lihat Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Sutomo. Ini kan senior-senior kita dulu yang punya dedikasi pengabdian ya. Namanya tertulis bukan karena asetnya banyak begitu, tapi karena pengorbanan yang besar ya, yang itu memberikan kebermanfaatan besar. Bayangkan perasaannya Dr. Cipto Mangunkusumo, perasaan anak cucunya ya kalau lagi berobat ke rumah sakit ya. Kakeknya punya pengorbanan yang begitu besar dalam kehidupan. Sehingga kawan-kawan itu adalah high elite intelektual. Nah, kita harus membuktikan itu lewat big contribution yang bisa kita hasilkan. Oke, nah sekarang saya akan coba moving ke beberapa mindset yang fundamental buat kawan-kawan semua. Pertama, kolaborasi yaitu menjadi hal yang sangat penting saat ini. Termasuk kami kemarin mengumpulkan 7 penelitian yang menunjukkan ternyata keberagaman itu adalah sumber kekayaan. Ini penting sekali buat kita punya mindset untuk berkolaborasi ya, sehingga kita mampu membangun profesional soulmate dalam tim inisiatif yang kita kembangkan. Itu memang tidak mudah kawan-kawan. Nah, sebelum masuk ke sana ada beberapa mindset yang menurut saya penting. Satu, keluar dari comfort zone masuk ke fear zone, learning zone, growth zone gitu. Nah, jadi nggak ada cara instan buat sukses. Kamu harus mau naik tangga, harus mau soroh, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Jadi wa malazatu ila ba'da ta'ab, kan tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Ketika teman-teman memulai berkarya, pasti nanti ada kritik, ya mungkin ada hinaan, cacian, makian. Ya. Nggak usah khawatir, kawan-kawan nggak sendiri ya. Tapi yang paling penting, tadi kita jadi makhluk yang tangguh. Berdiri di depan, memastikan kita mampu menghadapi semua masalah, menangkap semua momentum, dan lebih jauh dari itu kita membangun resiliensi dalam diri kita ya, atau ketahanan, resiliensi fisik, mental, sosial, spiritual, finansial. Nah, kembali ke comfort zone. Jadi ada penelitian namanya delaying gratification. Kemampuan kita mengatur ketidaknyamanan untuk mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Nah, itu perlu jadi salah satu pegangan kita. Jadi penelitian ini waktu itu sederhana. Anak-anak dimasukkan ke satu ruangan, mereka ditawarkan, kalau mereka nggak makan permen ini 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan. Mereka milih makan 1 permen dibandingkan bertahan sejenak supaya bisa makan 2 permen. Lahirlah teori yang namanya delaying gratification ini. Jadi contoh ya, ada Pak Siswono Yudhosodo itu. Ibunya kalau mendidik, makan di meja makan itu disuruh makan makanan yang paling tidak disukai. Jadi misal kita suka tahu lontong ya, rujak gitu, terus kita nggak suka terong, tapi ibunya itu membiasakan dia sejak kecil untuk makan makanan yang nggak disukai. Akhirnya dia punya self control yang luar biasa. Nah, itu yang perlu kita latih buat diri kita juga. Jadi bagaimana kita mampu memberikan ya ketahanan dalam diri kita untuk menghadapi berbagai situasi.
kalau kita udah menghadapi problem-problem besar ya, waktu kita menghadapi problem di kemudian hari itu jadi terasa ringan. Karena dulu udah pernah ngerasain yang lebih soroh, lebih susah gitu. Jadi itu perlu nikmatilah tantangan ya, paradigmanya. Karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Nah, yang kedua, teman-teman perlu membangun growth mindset, jangan fixed mindset. Jadi fixed mindset itu mudah menyerah. Dia nggak suka tantangan, nggak suka mencoba hal baru, melihat kritik saran sebagai sesuatu yang sifatnya personal. Melihat kemampuannya sudah ditentukan, lalu dia juga melihat kegagalan sebagai batasan dari kemampuan. Tapi beda sama orang growth mindset, dia suka tantangan. Dia suka mencoba hal baru. Dia melihat kegagalan, bahkan kesalahan sekalipun, sebagai tempat dia belajar dan tumbuh ya. Akhirnya itu membuat orang yang fixed mindset itu stuck, macet ya, gitu-gitu aja akhirnya. Tapi kalau growth mindset dia bisa tumbuh karena dia mengkolaborasikan ya semua potensi resource talenta di sekitarnya untuk membuat dia tumbuh ya dengan keterbukaan yang dia miliki. Nah, yang ketiga adalah keseimbangan antara critical thinking dengan creative thinking. Jadi jangan teman-teman jadi haters atau lovers ya, tapi jadilah director of change gitu. Jadi bukan lagi kalau bahasanya itu agent of change, tapi level kita itu director of change, bukan melakukan sebagai agen perubahan ya, tapi mendireksi, mendesain gitu sebuah perubahan yang ada di tempat bagaimana kita bisa tumbuh tanpa harus menunggu kita memiliki jabatan, posisi begitu ya. Perubahan apapun bisa kita direktif kok lewat posisi apapun yang kita miliki. Sehingga kita bukan hanya judge idea tapi juga generate solution. Bukan hanya jadi generasi provokator ya, tapi jadi generasi solutif. Kemampuan ini penting. Sehingga terhadap semua problem yang ada, dia tidak memposisikan diri sebagai pihak yang blame ya, menyalahkan ya. Tapi dia selalu mencoba melihat ke dalam dirinya apa yang dia bisa lakukan, even ya, melakukan kontribusi sekecil apapun itu. Ya oleh karena itu ini penting karena problem solving itu irisan antara critical thinking dengan creative thinking. Jadi saya ingin sampaikan anak muda dari bangsa lain boleh memberikan kritik, tapi tidak dengan kita. Karena kita bagian dari Indonesia, jadi bukan tugas kita sekedar memberikan kritik, tapi tugas kita adalah menghadirkan sebuah solusi. Nah, lebih jauh lagi, ini penting karena orang itu nggak peduli apa yang kita katakan. Mereka itu peduli apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita kontribusikan. Sehingga indah bukan pada kata, tapi pada karya. Dulu itu saya ingin jadi inspirator, teman-teman. Nggak ada yang ngundang, gitu kan. Waktu itu ya, setelah saya dapat penghargaan, jadi ini, sebelum saya dapat penghargaan dari kerajaan Inggris dan dunia, kata-kata inspiratif saya terdengar hambar. Setelah saya dapat penghargaan dunia, kata-kata hambar terdengar inspiratif ya. Kata-katanya sama sebenarnya. Tapi setelah kita do something ya, akhirnya orang baru melihat apa yang kita kerjakan itu sebagai value ya, cita rasa begitu dari pesan-pesan yang kita sampaikan. Nah, yang ketiga adalah melakukan perubahan mindset. Ini memang nggak gampang, even di organisasi kita ya. Jadi kalau mindset, values, principle itu sesuatu yang less visible, more powerful, dan dia susah dirubah. Jadi dia susah dilihat, susah dirubah, tapi dampaknya besar. Beda dengan tools, proses, praktis yang mungkin kita daily activity, rapat sama tim, diskusikan praktis yang mau kita lakukan itu gampang dilihat, gampang dievaluasi, dia juga gampang dirubah, tapi dampaknya kecil. Nah, memang untuk ini menjadi tantangan kita gimana mampu melakukan perubahan mindset dalam organisasi kita kawan-kawan. Nah, saya ingin masuk ke poin berikutnya dalam konteks ini menyiapkan kompetensi kita. Jadi ada namanya Dunning-Kruger effect. Pernah dengar nggak orang bodoh buta dengan kebodohannya? Jadi kalau seseorang itu naik orang kalau tahu sedikit, PD-nya banget biasanya. Semakin dia tahu, semakin turun dia kepercayaan dirinya. Jadi semakin dia nggak overconfident, dia turun-turun, semakin dia tahu lagi baru dia naik lagi. Jadi orang itu bisa memposisikan dirinya dengan tepat dan menilai orang lain dengan tepat ketika dia memiliki kompetensi yang lebih mendalam. Sehingga ini menjadi penting supaya at the end kita akhirnya mampu mengambil decision making yang tepat karena kita menilai diri kita dan menilai orang lain dengan tepat ya. Jadi itu sehingga kita nggak berpikir I'm so great begitu, tapi I'm pretty good, but know my limitation. Sehingga kita selalu membuka kesempatan untuk terus belajar dan tumbuh kawan-kawan. Nah, problemnya adalah sekarang saya ingin masuk ke satu, mungkin sudah sering dengar dari soal volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Saya coba tarik ke 4 poin yang tadi kita siapkan, kompetensi, portofolio, prestasi, pengakuan publik. Kita udah mencoba ngeplan itu. Tapi sekarang kita ada dalam sebuah situasi yang berubah dengan cepat. Jadi kawan-kawan bayangkan ya, begini,
ilustrasinya. Kalau modelnya itu kita masukkan katak ke dalam air panas, dia akan lompat langsung. Tapi kalau katak itu kita masukkan ke panci yang suhunya normal, lalu kita panaskan pelan-pelan, dia nggak sadar ada perubahan. Dia nggak sadar dengan perubahan sampai akhirnya tiba-tiba airnya hangat, panas, waktu panas dia sudah terlambat menyadari bahwa di situ ada perubahan. Nah, sehingga 4 hal tadi itu harus diikuti oleh kemampuan kita ya, melakukan perubahan teman-teman. Jadi dengan vision, understanding, clarity, dan agility begitu. Oke, sebelum saya melanjutkan soal konsep mindset ini ya, saya akan coba lompat ke satu hal yang perlu menjadi orientasi kawan-kawan dalam konteks menemukan potensi diri terbaik. Jadi saya langsung masuk ke ini ya. Dulu itu saya ingin jadi inspirator kawan-kawan. Jadi benar-benar, jadi dulu saya mikir gimana sih caranya saya tuh bisa berbagi ke berbagai wilayah Indonesia begitu. Saya mulai dari hal yang kecil ya. Saya mulai berbagi di tempat saya, di fakultas saya, di kampus saya, di kota saya begitu. Sampai saya itu mencoba terus ya, konsisten, fokus, belajar ya. Dan akhirnya ternyata saya nggak menyangka hari ini lebih dari 15 negara memberikan kesempatan saya berbagi. Dan ini salah satu panggung terbesar kedua sebetulnya. Jadi saya dikasih kesempatan bicara di Stadion Rusia yang mau dipakai Piala Dunia. Waktu itu di hadapan 25.000 peserta dari 150 negara. Gamal Albin Said, Indonesia. Finalist show народный артист и голос Александр Panalyota. As a medical doctor, I said it should not happen, and I must do something. It's not finished. We still have a big job to do. Jadi penting buat kita tadi 4 hal yang kita milikin itu ya. Itu harus teman-teman sesuaikan dengan satu konsisten di situ. Terus kedua itu punya kelincahan untuk melakukan penyesuaian adaptasi terhadap berbagai perubahan yang ada ya. Seperti sekarang mungkin di situasi sekarang itu 2 skill yang utama, adaptasi dan resiliensi. Oke, nah melakukan perubahan itu nggak gampang. Saya akan coba lanjut dulu. Jadi kalau kita mau merubah itu sesuatu yang kompleks dan rumit. Makanya ini ada salah satu konsep perubahan yang ini dipelajari dari konsep bagaimana seseorang itu menerima. Jadi ini waktu itu ada sebuah ini ya kok teori dari keperawatan sebetulnya awalnya, yang membuat bagaimana sih orang yang ketika dia sudah divonis akan meninggal misalkan atau nggak bisa sembuh, terus dia akhirnya menerima itu dan dia akhirnya bisa menjalani kehidupan dengan baik. Nah ternyata konsep itu relevan dengan konsep organisasi ataupun human psychology dalam melakukan perubahan yang ada. Jadi ketika kita melakukan perubahan itu nggak gampang. Jangankan itu ya. Pertama merubah diri kita aja susah kan. Apalagi kita mau merubah orang lain begitu. Nah merubah diri kita itu sulit. Nah apalagi kita merubah orang lain. Nah ketika kita perubahan walaupun kita rencanakan itu bukan hal yang mudah. Nah oleh karena itu kita perlu membantu tim kita untuk melakukan perubahan itu. Tahapannya apa? Satu orang denial dulu. Ketika kita membuat sebuah kebijakan baru, misalkan aturan baru, strategi baru begitu, kadang-kadang sebagian itu melakukan denial terhadap apa yang ingin kita lakukan. Seperti ketika awal pandemi ya, kita kan waktu itu 2 minggu itu confused, kita mungkin berpikir 3 bulan selesai ya kan. Setelah lama jalan sebulan, oh mungkin akhir Desember selesai ya kan. Sampai jadi setelah itu orang bahkan ada yang masuk ke frustration. Dia confused, stres dengan apa yang terjadi karena let's say pandemi atau perubahan yang kita lakukan ya dalam institusi kita. Baru dia sampai depression, baru kadang-kadang eksperimen gitu. Bargaining ya. Ya oke lah sudah mau gimana lagi kita. Jalan aja udah running, terus acceptance baru integration. Nah, strateginya beda-beda nih. Contoh kalau denial itu di fase awal ya terhadap perubahan itu kita create alignment, penyelarasan di awal. Terus kalau pas to frustration, kita dengan perubahan yang terjadi kita maximize communication. Intensitas komunikasi kita meningkat dengan tim kita dan lain sebagainya. Terus kalau yang di bawah itu kita perlu share knowledge, develop capability ya waktu lagi situasi berat banget begitu. Jadi kita betul-betul memanfaatkan momentum itu untuk tetap terus belajar dan tumbuh ya. Terus baru setelah itu mulai spark motivation. Jadi kasih motivasi yang betul-betul kuat lah dengan kepada tim secara rutin.
untuk bagaimana terus bisa. Nah, ketika acceptance sama integration itu sama, mulai maximize communication lagi dan create alignment. Jadi dengan memahami fase ini, kita akan tahu bahwa kita akan menghadapi sebuah proses yang rumit dalam setiap perubahan yang kita lakukan. Dan saya itu kadang-kadang mengalami ya, dan memang nggak gampang. Jadi sampai kita melihat beberapa perubahan yang kita lakukan itu membuat level itu frustration dan depression. Nah, bagaimana kita memahami itu akan terjadi, lalu kita tidak kaget dengan itu, termasuk kita men-treat begitu, mensupport supaya semua elemen ya yang terlibat itu bisa acceptance dengan cepat terhadap apa yang dilalui. Apalagi kalau kita tipikal orang yang nggak bisa mengorbankan key result kita ya. Kita betul-betul orang yang misalnya ingin mencapai key result terhadap perubahan, lalu kita bagaimana bisa melakukan perubahan ini dengan diterima secara optimal begitu. Oke, nah berikutnya kita akan coba masuk ke tim ya. Wait. Oh, sebelumnya ke sini dulu deh. Jadi gimana? Kalau kita masih pribadi, itu teman-teman kan nanti akan di time management ya, mungkin fokusnya. Kalau kita sudah naik level berikutnya lebih kompleks karena di people management. Jadi kalau kita belum mengelola orang, belum mengelola tim kita, even 2 orang, 3 orang, ya kita kan mengelola diri kita. Bangun jam berapa kita pagi ini, tadi malam kita bagaimana berbagai aktivitas pribadi bisa kita lakukan. Nah di sini nih strateginya fokus ke yang warnanya kuning teman-teman. Jadi jangan fokus ke yang warnanya merah ya. Jadi kalau kita sibuk terus melakukan yang penting dan mendesak, itu kualitas kinerja kita akan turun. Tapi kalau kita moving, menggeser ke plan ya, sesuatu yang penting tapi nggak mendesak, kita akan punya waktu yang lebih efektif untuk mengerjakan hasil yang lebih berkualitas begitu. Sehingga yang di do itu akhirnya akan terserap kan. Sedikit banget sesuatu yang akan kita lakukan dengan penting dan mendesak. Nah untuk yang di bawah, usually kita ketahui ya kalau nggak penting nggak mendesak kita eliminasi. Kalau penting tapi nggak mendesak, ini Eisenhower dibuat oleh mantan Presiden Amerika Serikat ya, waktu itu dia merumuskan konsep ini. Dan untuk membangun kemenangan tuh saya yakin teman-teman juga sudah familiar dengan teori ini. Kita proaktif, terus kita jadi orang yang paling berakal adalah orang yang menyiapkan segala sesuatu paling akhir dari apa yang dia kerjakan. Terus put first thing first, terus berpikir win-win solution. Jadi jangan berpikir saya menang kamu kalah. Begitu, lalu kita memahami, baru kita memahami baru kita minta dipahami. Ini nggak gampang memang. Jadi saya punya prinsip kalau kita mengizinkan orang lain mempengaruhi kita, maka pada saat yang sama kita membuka ruang untuk kita mempengaruhi dia. Jadi kalau ada tipikal orang yang dia itu nggak mau dipengaruhi ya, itu otomatis dia juga akan susah mempengaruhi orang. Karena dia menutup pintu terhadap proses kolaborasi, proses integrasi yang dilakukan. Sehingga kita pun harus demikian, gimana kita membiarkan orang lain itu mempengaruhi kita. Padahal hal yang tidak fundamental begitu, menerima hal positif yang ada dari dia, pendapat yang positif, ide gagasan positif, lalu kita bisa sinergis dan secara pendesau ya, terus tumbuh untuk memberikan sebuah perubahan nyata. Oke. With that, now we moving. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin berikutnya yaitu quarter life crisis ya. Saya kebetulan banyak saya diberitahu kalau banyak teman-teman yang masih milenial di sini mungkin ya, yang muda. Betul, Bang. Jadi kalau dari sisi usia itu kan kita ada senior milenial, junior milenial, generasi Z ya. Senior itu lahir 83 90. Junior lahir 90 98. Terus generasi Z 98 2010. Karakternya berbeda-beda. Nah, survei dari LinkedIn itu menunjukkan 75% orang berusia 20 sampai 30 tahun itu mengalami quarter life crisis. Jadi itu kayak kita merasa insecure sama karir, relationship dan finance. Ini banyak faktor penyebabnya. Jadi kita merasa khawatir karena satu, sekarang social comparison lagi naik ya. Kalau di survei itu kan banyak soal unsure what to do next, frustrated about career, not earning enough dan lain sebagainya. Nah, itu kuncinya sebenarnya di sini. Pertama, kita itu, kalau saya lihat dalam hal ini ya, itu harus berdamai dengan diri sendiri. Begitu. Jangankan kita, teman-teman. Yang anak, yang bapaknya itu triliuner aja juga insecure ya. Ya, jadi dia lihat kawannya gitu, dapat penghargaan. Dia walaupun anaknya triliuner, dia insecure. Dia lihat temennya, ada yang lebih ganteng dibandingkan dia, lebih cantik, dia
insecure. Terus dia buka medsos, kayak teman-temannya traveling, terus dia stressful dengan kerjaannya. Jadi saya mau bilang itu mereka gitu ya, yang kalau kita lihat kayaknya happy banget, dia mengalami itu. Nah, apalagi dengan kita begitu. Jadi nggak ada habisnya. Bukan nggak boleh berharap lebih, tapi jangan lupa berlian yang ada di tangan gitu. Jadi kadang-kadang ya, saya tuh kalau sampaikan ke istri, ke keluarga, begini, poinnya itu kalau kadang ketika kita tidak bisa menerima kondisi kita ya, itu bisa jadi kita sampai di titik membuat kita lupa dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sampai bahkan memaafkan masa lalu kita, menerima berbagai hal itu positif. Akhirnya kita itu tidak membuat diri kita itu lupa sama rahmat yang Allah berikan. Jadi satu, bersyukur ya, itu penting banget kita menikmati ya. Seperti pandemi itu banyak yang kita syukuri ya. Kita mungkin punya waktu lebih sekarang. Sekarang itu saya kalau diundang keluar kota udah nggak mau lagi selama pandemi ya. Diundang biar siapa aja ya Bang. Iya, sekarang kalau udah mana aja ya. Itu mesti saya COVID udah malas, tapi positif. Akhirnya saya punya waktu lebih banyak bersama keluarga dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat, karena banyak sebenarnya ya hal-hal positif yang kita bisa lakukan sekarang ya, semua lebih efisien dan lain sebagainya. Lalu kedua, kita harus acceptance tadi ya. Jadi kita sabar. Tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran. Karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Kita ketika teman-teman mau berkarya misalkan, saya itu termasuk tipikal orang yang masa bodoh teman-teman. Ini skill yang baru-baru ini saya pelajari ya setahun terakhir dan itu efektif banget. Jadi masa bodoh itu bukan nggak peduli, tapi kita peduli pada hal yang pantas kita pedulikan. Itu sehingga jadi gini, kita itu secara sadar nggak sadar ya, kita itu semacam memutuskan ya apa hal-hal yang mau kita pikirkan dalam pikiran kita. Secara sadar nggak sadar itu kita memilih untuk pagi ini kita memikirkan apa. Apakah kita memikirkan let's say masalah di rumah kita misalkan, atau kerjaan di kantor kita, atau mungkin rencana kita dan sebagainya. Jadi kita tuh memilih. Nah, di situ kita harus mulai metakognisi nih. Melihat mana sih yang penting yang perlu kita pikirkan, lalu mulai menggeser tuh hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan, karena dia akhirnya hanya akan membuat kita terbebani, lalu juga kita nggak bisa melakukan perubahan. Jadi fokus pada hal yang bisa kita ubah, bukan pada hal yang tidak bisa kita ubah ya. Terus kedua tadi, apa sih yang penting? Satu tentunya ridho Tuhan kepada kita. Terus kedua, apa itu kalau saya sebutnya ya karya dampak nyata yang kita hasilkan. Lalu kebenaran cara kita dalam mengerjakannya. Kalau kita membiarkan diri kita itu dipengaruhi oleh kata-kata orang, apalagi netizen ya, itu mah serba salah ya. Minggu lalu itu 2 minggu lalu saya nyanyi kan di media sosial gitu. Aduh di Twitter, parah dah sudah di. Tapi saya akhirnya karena sudah masa bodoh, itu mah nggak ada beban banget. Jadi kayak sudah ini santai ya. Paling 2 hari juga capek mah netizen ya kan. Kita mah biasa aja akhirnya. Karena tadi kita sudah meletakkan apa yang pantas kita prioritaskan. Memangnya berdosa kalau suara saya jelek? Ya kan? Ya. Emangnya salah kalau suara saya jelek? Enggak kan? Jadi itu penting buat kita punya paradigma mengatur ya prioritas apa yang kita pikirkan. Lalu ketiga, teman-teman meningkatkan kemampuan keilmuan tadi dengan membaca, belajar terus tanpa lelah ya. Sehingga karir dan sebagainya. Jadi perlu kita spending waktu untuk supaya ilmu kita nggak karatan ya. Kita perlu menambah buat insight kita yang baru. Kalau banyak cara yang bisa teman-teman lakukan ya, dengan membaca buku rutin, ketemu dengan mentornya secara rutin, dan lain sebagainya ya, diskusi ya dengan tokoh-tokoh dan sebagainya, itu benar-benar membuka insight dan wacana kita. Nah, saya mungkin akan masuk sedikit aja ke beberapa contoh value ya teman-teman ya. Jadi ini contoh beberapa referensi inovasi di luar yang menurut saya keren dan bisa jadi rujukan buat kawan-kawan semua. Dalam berinovasi di bidang kesehatan misalkan. Ini kebetulan kawan saya Ratul ini sama-sama kami disupport satu perusahaan di Jerman, Siemens Stiftung namanya. Dia mengembangkan termometer dalam bentuk gelang untuk membantu bayi baru lahir diukur suhunya ya dengan gelang yang ditempelkan sehingga bisa membantu 32-45% bayi mengalami hipotermi. Dia luar biasa sekali meraih banyak ini ya penghargaan atas inovasi sederhana sekali kalau kita lihat ya, hanya termometer yang dirubah dalam bentuk gelang saja begitu.
Terus ini kawan saya saya ketemu di Denmark ya, Rome Keller. is known as the land of Ini Bethlehem. dinobatkan sebagai most disruptive innovation di dunia, teman-teman. Nomor 1 atau nomor 2 kalau saya nggak salah. Zipline ini. Jadi mengalahkan berbagai inovasi di Indonesia, di Asia ya. Sederhana sekali ya dia. Enggak, kalau ini kompleks banget. Dia mengembangkan drone yang itu bisa membawa parasut lalu menjatuhkan kebutuhan kesehatan di titik yang ditentukan. Sehingga sangat efisien, efektif. Hospitals that are in more remote areas can have a very hard time getting enough reliable supply. The time to order and get the supplies by truck is just too late. There's no way that we could overcome the time that it takes to get anywhere during the rainy season. And people would say, okay, during the rainy season, we're just not going to make it. The best case scenario, it would take at least 4 hours. But with Zipline, we are looking at cutting that 4 hours to something like 15 minutes. Their ultimate vision is to put each and every one of those 11 million citizens within a 15 to 35 minute delivery. Terus ini Relief Watch, jadi setelah setahun saya penghargaan kerajaan Inggris, yang penghargaan itu Daniel Yuni dari Amerika Serikat, dia mengembangkan sistem informasi untuk monitor kebutuhan kesehatan obat-obatan stok-stoknya ya, di klinik, apotek gitu, dengan yang terintegrasi dengan telepon genggam, yang dihubungkan ke perusahaan farmasi. A platform for organizations in the developing world to track essential supplies so that people have the medicine that they need. With our technology, we've been able to ensure supplies for over 30,000 people across Central America. If I won, I would be extremely honored and proud to be here. Lalu ini peak retina, alat yang dipakai untuk memeriksa mata di daerah-daerah terpencil. Nah, sekarang saya akan moving gimana teman-teman bisa mencoba melahirkan inovasi ya. Gimana sih kita mulai berinovasi itu? Dan apa saja tipikal inovasi yang perlu kita lakukan? Practical approach. Jadi kalau berinovasi kita bisa lihat 3 hal kawan-kawan. 1, lihat need seeker, lihat kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi apa. Terus kita melakukan inovasi incremental di situ. Jadi kayak Mac, Apple, iPhone itu tipikalnya need seeker dia. Beda, kalau market leader ini kayak Samsung. Dia lihat tren pasar, lihat kompetitor, lalu melakukan inovasi incremental dengan cepat. Dan kalau teknologi driver ini kayak Google dia. Jadi dia itu melakukan inovasi tergantung kemampuan tim engineer dia di office. Tapi inovasi itu nggak hitam putih. Jadi ada incremental itu misalkan ya kita punya aplikasi, kita tambahkan fitur. Atau kita punya produk, kita tambahkan inovasi incremental tadi ya. Atau inovasi yang baru di sesuatu yang sudah existing. Jadi kita bukan create something new. Jadi misalkan ada satu fitur baru di aplikasi kita. Atau misalkan ada satu part baru di teknologi yang kita kembangkan begitu. Nah, arsitektural itu ketika kita menggunakan di tempat yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita, kayak tadi Zipline tuh dipakai di Rwanda, terus ada bencana di Kalimantan, kita menggunakan di sini, itu bagian dari architectural innovation. Kalau disruptif tadi yang kita tahu bersama ya, mengganggu kemapanan saat ini seperti fintech, health tech, ya, platform-platform digital saat ini, ya, yang itu mengubah kemapanan dari sistem pembiayaan saat ini, misalkan sistem kesehatan dan lain sebagainya. Kalau radikal ini sesuatu yang berbeda banget, itu betul-betul misalkan dulu ya dari pakai lilin terus pakai lampu, atau dulu transportasi darat terus tiba-tiba udara dan lain sebagainya. Itu tipikal. Nah, tapi inovasi itu ide itu bisa benar bisa salah. Ada loh orang-orang yang menghabiskan bertahun-tahun usianya membangun inovasi tapi nggak memberhasilkannya. Oleh karena itu kita harus punya paradigma ide itu hipotesa dan perlu dites. Teman-teman bisa baca bukunya Eric Ries nanti. Jadi tujuannya itu memvalidasi ide kita, memverifikasi ide kita dengan buat minimum viable product, terus kita tes ke customer, ke penerima manfaat, terus kita ukur ya, measure, learn, jadi iteratif proses. Ada juga design thinking. Kalau di kampus itu kita banyak belajar analytical thinking, menganalisis masalah secara mendalam. Nah, kalau design thinking ini kita berempati, terus kita definisikan masalahnya. Jadi begini, awalnya kita berpikir ini masalah. Setelah pakai design thinking, oh ternyata ini akar masalahnya. Begitu. Nah, yang kedua, kita berpikir ini soal ide kita udah bagus ya, setelah ikut design thinking ternyata kita menemukan modifikasi dari ide kita menjadi lebih bagus dan lebih berdampak luas.
Lalu ketiga yang nggak kalah penting adalah men-challenge assumption kita. Jadi menguji asumsi kita tentang hal ini. Oke, dan berikutnya adalah bagaimana inovasi kita itu bisa, kalau teman-teman mau melakukan inovasi, yaitu sesuai keinginan masyarakat, menyelesaikan masalah gitu, atau menjadi solusi bagi penggunanya. Terus kedua adalah kita cocok ya dengan inovasi yang kita kembangkan, misal di rumah sakit yang kita bangun begitu, atau kita kerjakan tadi ya di rumah sakit tempat kita bekerja, termasuk founder market fit, kita cocok nggak sih? Jangan-jangan ada bagian lain di kantor kita, di tim manajemen kita yang lebih pas ngerjain itu dibandingkan kita, karena kita nggak punya keahlian di situ misalkan, atau kita nggak cocok lah dengan inovasi yang kita kembangkan tersebut, teman-teman. Dan one part yang kompleks adalah di ini ya, gimana innovation is team sport, inovasi adalah olahraga tim. You can invent alone, but you can innovate alone. Innovation is team sport. Inovasi adalah olahraga tim. Jadi perbedaan itu sumber kekayaan kita, kawan-kawan. Siapa yang tidak bisa mengelola perbedaan, maka dia akan kehilangan sumber kekayaan. Nah, saya membuktikan ini secara Intermezzo sedikit mungkin, Dr. Bang Gamal. Jadi nanti bisa disiapkan kawan-kawan, ada sesi tanya jawab. Nanti mungkin kita diskusi juga, Bang Gamal mungkin. Oke. Siap. Poin. Oke, kalau gitu ini mungkin poin terakhir saja ya dari saya. Just 1 minute buat teman-teman gimana memahami perbedaan itu sumber kekayaan kita. Tapi ini bukan kalimat-kalimat inspirasi, memang datanya demikian. Jadi diverse executive board generate better return ya. Di return on equity, earning before interest and tax ya. Terus termasuk ini diverse executive board generate more money. Itu terlihat dari beberapa risetnya ya. Lalu ketiga, diverse with group ya, uncover more angel. Jadi kalau kita bahkan di penelitian tuh tunjukkan orang yang beragam itu bisa mengalahkan orang yang expert. Karena dia hanya melihat dalam satu sisi. Kalau kita beragam, kita bisa melihat dari sisi yang berbeda-beda. Termasuk ini ethnic diversity leads to better stock picking ya. Jadi kalau tim kita itu beragam etnis, bisa mengambil keputusan untuk membeli saham dengan tepat ya. Termasuk penelitian yang diteliti orang yang beragam, itu juga memberikan hasil yang lebih baik begitu. Jadi selain yang kita sayang sama organisasi atau rumah sakit kita, let's say, di luar sana juga ada ke orang lain yang sayang juga sama organisasi kita. Selain kita yang cinta berkorban buat organisasi kita atau perusahaan kita atau rumah sakit kita ya, di luar sana juga ada orang yang seperti itu. Jadi kita harus melihat kita seperti satu kapal ya. Kalau kita berlayar, kita berlayar bersama. Kalau kapal kita bocor, kita tenggelam bersama. Dan at the end, saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan ada 2 poin mungkin ya. 1, work hard in silence and let your impact and success be your noise. Jadi bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak dan kesuksesan menjadi bising. Dan yang kedua, kalian anak muda, jadi jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Ibarat matahari pukul 12 siang kan, paling terang, paling panas, paling membara. And don't let anyone who don't own you cause by you are young. So considering that millions of people still need help or work is not finished, we still have a big job to do. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gamal Albin Said atas penyampaiannya. Mungkin sambil teman-teman menyiapkan, atau mungkin dari Bang Ali juga masih ada di sini, mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin saya ingin sedikit diskusi nih Bang Gamal ya, terkait dengan yang disampaikan tadi. Menarik sekali. Pertama terkait dengan bagaimana kita harus berkorban, atau saya pernah seringkali mendengarkan Dr. Gamal itu salah satu motivasi terkait dengan sebuah tujuan yang besar itu harus didasari oleh 2 hal ya. Mungkin kalau kata-katanya Dr. Gamal lebih fasih ya. Cuman saya ingat 2 hal. Yang pertama adalah
tujuan yang besar atau cita-cita yang besar itu harus ada kombinasi dua hal. Pertama itu adalah passion, yang kedua adalah kesabaran yang panjang. Begitu. Jadi ketika saya menghadapi Rumah Sakit Lancang Kuning, ini memang rumah sakit yang sedang berjuang, Dr. Gamal. Gitu. Jadi ketika saya datang 1 tahun yang lalu, itu rumah sakit ini jujur saja ya, karena ini rumah sakitnya umat juga, gitu. Bornya itu 5-10%, Dr. Gamal. Kemudian jujur waktu awal saya juga bingung mau dibawa kemana rumah sakit ini, gitu. Karena yang bersisa yang jalan itu hanya hemodialisa, Dok. Jadi rawat inap tidak ada pasien. Poli pun dokter tak mau praktek, ya, dengan segala permasalahan yang ada. SDM banyak tapi tak ada pasien. SDM itu lebih dari 100, Dr. Gamal. Bagaimana kita harus membiayai, memberikan salary kepada mereka, tapi rumah sakit tidak berjalan. Nah kemudian, namun keputusan owner kita harus tetap berjalan rumah sakit. Sehingga saya sampaikan, oke, kita berjalan, tapi ini akan berdarah-darah, gitu. Berdarah-darah betul-betul berdarah, gitu. Jadi alhamdulillah dengan kami mengambil 3 proses bisnis yang cukup besar yang kami lakukan. Itu dengan analyze, kemudian kita build begitu. Kemudian iterate gitu. Karena kita tidak mampu dan tidak cukup waktu untuk melakukan bisnis plan sekian banyak. Keburu karam. Kalau Lancang Kuning itu kapal, Bang Gamal. Jadi kalau kapal berlayar ini udah banyak bocornya. Nah ini kalau nggak segera diselamatkan dia tenggelam gitu. Sehingga waktu itu kita memutuskan untuk langsung ketika kita memutuskan suatu kebijakan, waktu itu saya mengambil strategi manajemen, turnaround strategi, bagaimana mengikis semua yang merugikan rumah sakit, dan kemudian kita melakukan focusing pada program-program yang memang bisa memutar roda rumah sakit. Nah kemudian itu alhamdulillah per bulan Mei, Juni di situ sudah mulai growth rumah sakit dan menemukan titik balik gitu. Tapi di sini saya menemukan keselarasan antara yang Dr. Gamal sampaikan dengan capaian yang saat ini sudah dirasakan oleh Rumah Sakit Lancang Kuning. Sehingga dari bor 5-10% itu di Desember itu lebih dari 90% bornya. Gitu. Jadi rumah sakit saat ini alhamdulillah sudah ramai, dan saat ini bor rumah sakit ketika bed itu dari 52 tahun lalu saat ini 101, kita sudah pernah menyentuh bor itu di angka 60%. Karena menambah 100% bednya kan gitu. Nah, di sini banyak pelajaran yang tadi Abang sampaikan, dan saya seperti flashback begitu terkait dengan apa yang yang saya rasakan di rumah sakit ini dan juga kawan-kawan Rumah Sakit Lancang Kuning rasakan. Nah, saya ingin bertanya Dr. Gamal, dari sekian banyak capaian yang Dr. Gamal capai begitu, itu tentu ada sosok inspiratif yang memang membuat perubahan dari Dr. Gamal mencapai berbagai hal dalam hidup begitu. Kalau tidak pun sosok, apakah ada buku yang memotivasi yang paling mempengaruhi Dr. Gamal sehingga itu juga memotivasi. Jadi person sama books yang recommended nih bisa menjadi rujukan dari teman-teman milenialnya Rumah Sakit Lancang Kuning. Boleh, Dok? Oke. Terima kasih, Dok, atas tadi ya beberapa feedback dan tanggapan. Kalau saya sih ditanya sosok yang saya inspirasikan dari kecil ya jelas ini ya, yang Habibie ya. Jadi kalau di rumah itu sampai saya pasang fotonya di kamar ya. Terus benar-benar ada itu ngefans banget ya, sama saya yakin di rumah kita banyak ibu-ibu kan dulu bilangnya gitu, nak belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie, nak belajar yang rajin biar kayak Pak Habibie gitu kan. Nah saya tuh bersyukur Mas, sekitar 3 tahun lalu ya saya diundang ke rumahnya. Itu ruang waktu, bahasa saya itu ruang waktu
kehidupan yang istimewa buat saya waktu itu, karena dari situ Yang Habibie menceritakan secara langsung kepada saya banyak nilai-nilai kehidupannya beliau. Contoh ya, ada 4 hal yang menurut saya menjadikan beliau itu luar biasa. Satu, daya saing internasionalnya, kan dipanggil Mr. Crack karena berhasil menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Terus beliau punya rasa cinta ke Indonesia, kan, meninggalkan kenyamanan di Jerman, balik ke Indonesia. Terus spiritualitasnya kokoh. Beliau mengatakan otak saya Jerman, tapi hati saya Mekah, begitu. Nah, yang keempat ini yang membuatnya istimewa sekali bagi saya. Jadi kemampuannya membangun harmoni antara jiwa pengabdian dengan keluarganya. Jadi Yang Habibie itu cerita, beliau cerita Ibunda Ainun itu lulusan SMA terbaik se-Jakarta Jawa Barat ketika itu. Terus bagaimana ya waduh, luar biasa banget ya kalau cerita, sampai bahkan beliau itu cerita hampir tiap Jumat ya, walaupun Ibunda Ainun nggak ada itu datang, beliau selalu mengunjungi makamnya dan lain sebagainya. Tapi yang saya lihat paling kuat itu harmoni keluarganya itu bisa dibangun sama Yang Habibie. Sehingga saya mengambil kesimpulan besar dari beliau adalah great leader start at home. Jadi pemimpin besar itu lahir dari rumah. Jadi gimana kita ingin ngelit komunitas atau mungkin ngelit ini, tapi jadi di rumah itu menurut saya harmoni yang harus kita bangun. Ada penelitian menarik tahun 90. Ini masuk majalah Fortune. Judulnya begini. Mengapa eksekutif kelas A hanya bisa menjadi bapak kelas E? Jadi pebisnis berhasil misalkan, tapi dibenci sama anak-anaknya gitu. Jadi 1 pekan lalu pun saya mendengar ya dari salah seorang tokoh itu, dia mengatakan 9 tahun usia anaknya itu dia merasa bersalah waktu 9 tahun dulu ya, anaknya sekarang sudah kuliah dan sebagainya, karena waktu itu sedang di puncak kesibukannya dan sebagainya. Nah, saya pikir itu pertama sih mungkin ya Yang Habibie, karena 4 hal tadi yang istimewa. Bahkan banyak orang itu mengejar kekuasaan susah payah ya, bisa-bisaan gitu, sampai utang-utang lah dan sebagainya, jual aset ini itu. Tapi sudah dapat, dia lebih susah lagi melepaskan kekuasaan. Tapi kekuasaan itu datang kepada Yang Habibie dengan begitu mudahnya, dan beliau lepaskan tanpa beban begitu saja. Sampai pernah beliau itu mengatakan begini waktu itu ke saya, I survive in politics, but I'm not politician, I'm technocrat. Terus beliau tanya sama saya di beberapa waktu ya, Gamal, kenapa kamu buat program berubah dengan sampah itu? Terus saya jawab, terus beliau menambahkan, why? Because you are not blind, you care about them is the beginning of everything. Jadi saya pikir tentunya kita ingin ya bisa menjadi sosok seperti beliau, ataupun anak-anak kita kelak itu bisa memberikan kontribusi nyata buat masyarakat ya. Dan beliau itu perubahannya besar sekali di Indonesia bagi saya. Saya tuh mengumpulkan data dulu, mulai dari ini ya, bagaimana beliau mengubahkan ekonomi kita saat itu, termasuk bagaimana dari sisi perubahan teknologi di Indonesia ya kan, termasuk juga tadi religiusitas yang itu dikemas dengan intelektualitas yang sangat profesional dalam konteks ya memberikan kerja dan kontribusinya tadi masyarakat begitu. Jadi itu narasi-narasi yang menurut saya sangat baik sekali untuk kita pelajari dalam kehidupan kita. Terus kedua, kalau buku ya tentunya ada banyak yang bukan buku saya yang saya rekomendasikan ya Mas Dr. Dipta. Tapi saya lihat ada beberapa buku yang sangat membentuk memang pola-pola pikir yang itu penting banget buat kita tanamkan ya kawan-kawan ya. Kalau saya dalam konteks startup itu sarankan 2 mungkin. Pertama bukunya Alexander Osterwald ya, yang tentang business model generation. Itu bahkan dalam 1-2 dekade terakhir mungkin saya anggap buku terbaik untuk membuat kita merestrukturisasi cara kita berpikir begitu. Tentang perusahaan dengan pendekatan analisis input outputnya. Secara sistematis sekali kita melihatnya. Sangat basic, prinsipal, sehingga sangat memandu kita untuk melihat semua ruang begitu dalam apa yang kita kerjakan. Jadi buku itu saya ibaratkan begini, kayak kita bangun rumah ya. Kita ada tandon itu, gimana semua air itu bisa mengalir ke semua ruangan atau semua bagian di perusahaan kita. Kan kita perlu memastikan instalasi itu berjalan dengan baik. Jadi buku itu memandu kita membangun instalasi yang cepat begitu. Kalau kayak banyak hal yang kita bicarakan itu kan sebenarnya air yang kita tuangkan. Soal tadi visi, misi itu kan air ya mungkin. Terus bagaimana kita membangun rencana, motivasi dan sebagainya. Tapi yang kita nggak boleh lupa itu instalasi tadi. Yang kita bangun secara merata di institusi misalkan yang kita pimpin atau jalankan, atau keluarga yang kita bangun misalkan. Terus yang kedua buku Erik tadi ya. Jadi dia itu membuat kita begini, paradigma saya berubah sekali karena jadi kita kayak nggak memaksakan output ya. Selama ini tuh kita kayaknya kalau punya ide nih, kita kayak habis-habisan gimana ide ini harus terrealisasi gitu, harus untung lah. Padahal nggak, kegagalan tuh juga bukan kesalahan gitu.
Di buku itu saya akhirnya menyadari bahwa kita nggak harus maksain kok kalau ide kita itu nggak berhasil. Atau kalau program kita nggak berhasil, ya itu memang begitu, harus kita lalui begitu, dan nggak ada yang salah dengan kegagalan itu. Sehingga kita learning di situ. Oke, I have a try and it's not good. Akhirnya kita ambil decision making-nya. Jadi menghentikan sesuatu lebih awal adalah sebuah keberhasilan ya. Sehingga di buku itu tadi challenge assumption ya. Saya selalu sekarang mulai berpikir, betulkah pemikiran saya ini misalkan, atau betulkah ide saya ini, atau betulkah keputusan saya ini ya. Sehingga kita akan sangat open mind untuk menantang begitu ide-ide yang muncul di pikiran kita dengan pendekatan tadi startup, lain sebagainya, dan pengembangan ide gagasan. Dan itu bukan hanya dalam bisnis menurut saya. Kita mau buat program di masjid di dekat rumah kita ya kan, atau di tempat ibadah kita yang lain, atau kita mau buat terobosan baru di keluarga kita misalkan, itu saya pikir sangat membantu kita. Lalu selain dua buku itu ya yang semoga nggak normatif ya, saya pikir penting kita memang selalu kembali ya ke basic ya, sesuatu yang betul-betul menjadi rujukan kita dalam kehidupan ini. Mungkin itu sedikit, dokter, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Monggo ditambahkan, Mas Arya. Wah, ini ada alumni social entrepreneur juga, Arya. Profesional soulmate. Iya. Baik, Bang Ali, mungkin ada tanggapan? Apa? Lanjut. Oke, siap. Mungkin dari audiens yang lain yang saat ini bergabung, ya ini ada dari Dompet Duafa juga bergabung. Selamat bergabung. Tadi ada Dr. Yeni juga. Selamat datang, Dr. Yeni. Silakan, mungkin ada juga dari rumah sakit lain. Mungkin langsung dinyalakan saja mic-nya ya. Jadi nanti, ini ada dari Arya ya. Silakan Arya dari Dompet Duafa. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Dr. Gamal, Dr. Dipna, dan semua teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo nih, Dok. Kangen nih silaturahmi ya di tengah pandemi, Masya Allah. Berkah buat antum semua deh. Iya nih, Dok, ingin menanyakan tadi yang menarik itu bagi terakhir tuh tentang mengelola perbedaan. Itu menarik sekali, di mana di tengah-tengah sekarang kita itu perbedaan itu sangat sensitif banget ya, terutama baik di organisasi maupun di lingkungan kita sehari-hari. Beda sedikit udah berpikir ke arah mana sehingga konflik itu gampang banget terpancing, baik isu-isu apapun ya, baik ras dan lainnya, sehingga melihat kedewasaan kita di tengah masyarakat itu jadi tolak ukur nih, dokter. Nah ini bagaimana nih ya peran kita sebagai anak muda, terutama ya yang merasa muda nih, menggambarkan bahwa perbedaan itu adalah suatu yang wajar banget dan yang menarik tadi, bahkan penting gitu loh bagi kita. Nah, jadi banyak yang lu harus pemikiran sama gue, bahkan isu-isu perbedaan ini bahkan ada istilah nanti dibully netizen dan lainnya gitu loh, bahkan di medsos sendiri itu perbedaan itu sangat-sangat ngeri gitu loh. Apalagi kemarin sempat diizinkan untuk mengkritik ya, atau istilahnya ya membuat perbedaan lah cara memandang suatu isu-isu ya. Tapi masih di situ kayak kita paradoks ya, jadi khawatir, takut gitu loh, bahwa perbedaan kita ini mengkhawatirkan kita, membelenggu kita untuk tidak bisa berkata jujur gitu loh, Dok. Bahkan harusnya perbedaan itu membuat kita semakin jujur dan menjadi dewasa menyikapi segala hal. Bagaimana, Dok? Silakan, Dok. Iya. Baik, Dokter Gamal, apa mau ditampung apa langsung? Boleh langsung mungkin ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Arya atas pertanyaannya. Jadi saya masuk dalam dua hal dalam hal ini. Pertama, memang dibahasnya itu gampang, tapi diamalkannya susah. Kalau saya lihat sih, sering itu kita pribadi berhadapan sama ego ya dalam implementasi itu. Jadi keadilan itu sesuatu yang sangat indah, detail, luar biasa, luas dibahas begitu. Tapi sangat sulit untuk dijalankan
karena sering kita tadi melawan ego kita. Jadi akhirnya mau nggak mau menurut saya ya, untuk menerima perbedaan itu ya keywordnya kita menekan ego pribadi kita begitu. Even kita bisa mengambil keputusan itu. Jadi tapi biasanya memang semakin tua kita akan semakin mencoba matang dengan itu. Kalau kita orang yang dewasa ya dalam usia juga, kan nggak mesti semakin tua semakin dewasa kan. Jadi saya ingat dulu kalau umur 20 itu kalau ada yang nggak pas kita langsung berespon. Nah sekarang udah 30, ada yang nggak pas, kita tahan 3 detik dulu, ya 5 detik, baru kita berespon. Nah dalam penahanan itu kan kita memutuskan, we want to fight to implement our idea misalkan, ya. Atau kadang-kadang kita, oke lah kita tarik ulur dulu nih, nggak apa, kita keluarkan nanti di momen yang tepat. Jadi sekarang saya pikir itu jadi salah satu hal yang penting dari satu keywordnya kita tadi memahami ini bagian sebagai keadilan, menerima perbedaan itu. Terus kedua mengontrol diri kita ya. Jadi kita di titik itu kita melawan diri kita sebenarnya supaya kita accept terhadap perubahan yang ada, accept ketika tadi ide kita nggak harus kita realisasikan sekarang. Tapi setelah saya praktekkan Mas, ternyata efektif itu. Jadi dibandingkan kita terlibat dalam konflik yang ada ya, lebih baik kita smart begitu, strategis dalam mengambil keputusan sehingga kita mampu mengatur bagaimana kita tetap mengeksekusi ide kita begitu, tapi dengan cara yang sangat halus sekali, sehingga perbedaan tadi tetap tidak terjawab. Nah, tapi kadang-kadang memang realitas seringkali lebih jujur dibandingkan kata-kata pembicara kan. Jadi kadang-kadang di realitas itu we try to do it, tapi some people very strict misalkan begitu. Nah, itu mungkin seni yang menurut saya perlu kompleksitas ya. Artinya kalau dikombinasikan sama leadership, lalu achievement key result ya. Artinya kalau saya diajarkan sama mentor saya di titik itu memang ada beberapa hal yang kita kaji. Jadi tidak selalu juga kita harus mengorbankan key result kita hanya untuk menjaga keharmonisan saja begitu. Jadi ibaratnya organisasi itu kayak layangan kalau saya ibaratkan. Jadi sesekali itu kita tarik, sesekali kita ulur. Kalau kita ulur terus juga nggak bagus, karena kita memang sengaja mendesain konflik begitu ya. Konflik bukan konflik perpecahan ya, tapi mendesain untuk bagaimana kita change begitu sesuatu sehingga terjadi sedikit, tetapi itu bagus sebetulnya dari sisi organisasi. Nah, leader itu menurut saya di situ. Kita tahu kapan kita harus push tim kita atau kawan kita ya. Kapan kita smooth nih, nggak usah kita push, mereka saatnya kita develop begitu. Oh ada nih saatnya kita biarkan idenya tereksekusi begitu, walaupun mungkin nggak tepat secara rencana, tapi ada titik di mana kita show our muscle ya, kita menunjukkan otoritas kita untuk betul-betul kembali ke basic function. Jadi saya pikir itu seni kita tadi untuk melihat bagian dari itu semua. Dan dalam konteks ini, bentar. Jadi dalam konteks ini yang ketiga sih saya pikir penting itu bagaimana kita mampu menciptakan sinergisitas begitu di antara perbedaan. Jadi begini, pick your battle wisely kalau saya mau simpulkan. Jadi perbedaan yang ada itu bukan ruang pertempuran kita kalau saya ibaratkan. Jadi ruang pertempuran kita itu adalah mendeliver output kita, ya kan, membangun legacy, memberikan dampak. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan kecil, ya udah bagi saya itu it's not my battle, itu biarkan tetap di running sehingga kita pick our battle itu wisely dalam konteks tadi achieve mission, create a big impact begitu. Itu sih mungkin 3 poin Mas. 1, tekan ego kita. Kedua, main layang-layang di organisasi kita ya. Dan yang ketiga itu pick your battle wisely. Thank you Mas, semoga bisa menjawab ya Mas Ari. Oke, berarti Mas terkait tadi ya kita harus tahu kondisi di mana kita harus tarik, tahu gimana kita harus ulur, berarti itu harus sering bermain di layang-layang atau bermain di konflik itu ya, sehingga sensitivitas kita lebih terjaga gitu ya. I think so. Kadang-kadang kita push, kadang-kadang kita pull ya, kadang-kadang tadi ada waktunya tim harus develop diri ya. Kita kasih support gitu. Jadi waktu meeting kita tanya kesibukan dan sebagainya, very practical gitu. Tapi ada titik di mana kita benar-benar achieve target gitu, buat tim itu membara panas ya, untuk betul-betul panas banget. Ada titik kita dinginkan. Ketika lagi panas banget nih, tenang, kita dinginkan tim kita. Tapi kalau dingin terus ya nggak bagus. Kalau misalnya nggak ada challenge ya, nggak ada competition di internal itu kan juga nggak bagus. Jadi ya konflik tadi itu bagian, bagi saya begini, fokus ke apa yang kita mau capai tadi,
lalu kita jangan terjebak dalam atau memahami ya, kadang-kadang kita menghadapi perbedaan dan lain sebagainya, begitu konflik dan sebagainya, itu kayak nggak masalah. Yang penting adalah target besar kita itu bisa tercapai dalam kehidupan gitu. Sampai saya punya kalimat begini kalau ke tim itu, kalau kita mau disenangin semua, kita jualan es krim aja, laris semua juga senang gitu. Tapi sometimes as a leader we take decision making, maybe some people dislike, itu yang saya sebut memanaskan ya tim, dan kadang-kadang kita mengambil keputusan yang sangat disukai dalam konteks mendinginkan tim. Thank you Mas, semoga bisa menjawab dan mungkin bisa ditambahkan Mas Ali. Nah, silakan Bang Ali, ada mungkin? Baik. Terima Mungkin kasih. Dinamika di Dede Riau mungkin kan? Dr. Gamal, terima kasih. Ini insight-nya justru saya banyak mendengar ini karena ini forum yang luar biasa ya, dan saya banyak belajar dari Dr. Gamal menyampaikan sangat taktis dan juga kontekstual ya. Kalau saya sih gini aja paling, sebenarnya kan ada satu teori ya dalam pendekar itu ya. Jadi pendekar yang hebat itu dia harus tahu dan tepat kapan dia menggunakan kampak, kapan dia menggunakan silet, kapan dia menggunakan pedang, ya kan? Dia harus tepat dia. Itu pendekar hebat namanya. Tepat waktunya dan tepat sasarannya. Kalau misal kita ini ingin mencukur kumis, itu nggak mungkin pakai kampak. Itu bisa bibir kita yang bisa habis itu, nggak bisa ngobrol lagi itu, nggak seksi itu bibir kita tuh kena kampak. Nah, kalau untuk membelah kayu pakai silet, itu mau berapa ribu silet yang kita pakai untuk membelah kayu, itu nggak mungkin. Jadi sebenarnya namanya pendekar, maka harus tahu ini kapan kita akan menggunakan senjata-senjata ini, ya. Sama seperti berorganisasi. Makanya dalam berorganisasi kita harus melihat konteksnya seperti apa. Setelah itu kontennya bagaimana, sehingga dia antara konteks dan konten itu menjadi sejalan ya, bisa menjadi terintegrasi dengan baik gitu. Jadi yang jelas memang leadership itu adalah art ya, seni. Jadi memang saya berpikir justru pemimpin-pemimpin hebat itu pasti memiliki jiwa seni yang tinggi. Karena dalam setiap hidup itu butuh seni. Kalau nggak ada seni itu hampa itu ya, seperti sejarah tanpa kenangan gitu ya. Jadi nggak ada apa namanya itu, nggak ada sesuatu yang gitu loh. Hidup itu kayak gitu loh, nggak kayak layangan putus. Iya, nggak ada kenangannya gitu loh. Maka oleh sebab itu berupayalah kita yang berorganisasi ini, gunakanlah seni-seni yang enak gitu ya, karena seni itu indah ya. Makanya kan produk-produk yang keren ya kayak Apple ya, itu sebenarnya kan dulu para penggagasnya juga orang-orang seni ya, dia punya ketertarikan dengan seni. Bahkan presiden kita pertama Soekarno itu juga seninya luar biasa ya. Makanya bahkan Rasul pun juga seninya juga luar biasa ya. Jadi saya berpikir di sini sebenarnya supaya kita itu hidup itu tidak lantas menjadi orang-orang yang hanya bekerja sebagaimana mesin ya, maka pakailah intuisi seni itu dalam bergerak, dalam bekerja dan seterusnya. Barangkali begitu Dr. Dipta. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih Bang Ali. Tadi ada yang mengacungkan tangan dari IGD kayaknya. Silakan. Dari IGD tadi. Jadi ada Pak Dewi IGD, dokter siapa ini? Atau yang lain silakan. Ada yang ingin bertanya? Saya pikir bisa langsung men-off-kan ini ya, mic-nya untuk bertanya. Ada? Mungkin ini selamat datang ada juga dari Rumah Sakit Mata Ahmad Wadi. Terima kasih Dr. Badrus sudah hadir. Kemudian dari rumah sakit yang lain juga. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Ada yang ingin ditanyakan mungkin ini dari Dr. Idam ya, dari Rumah Sakit AK Medika Sri Bawono. Silakan dokter.
Iya, Dr. Gita. Terima kasih banyak, Dok. Siap. Langsung saja mungkin ke Dr. Gamal, Dok ya. Pertama ya intermezzo sedikit. Kapan akhirnya memutuskan untuk jadi staff sus, Dok? Udah ditawarin dulu kan? Terus yang kedua, Dok, terkait dulu kebijakan dokter membuat klinik dengan sistem payment-nya itu dari sampah. Saya tertarik saat dokter memikirkan dan akhirnya mengambil tindakan untuk membuat pelayanan itu. Tentu kan kita berpikir ada mitigasi untuk meminimalkan risiko. Waktu dokter memplanningkan mitigasinya itu, titik tolaknya dokter itu terhadap kemungkinan terburuknya atau justru opportunity-nya dokter membuat mitigasi minimal risikonya, Dok. Terima kasih banyak sebelumnya, Dr. Gamal. Baik, makasih Dr. Idam. Mungkin bisa langsung Dr. Gamal. Dr. Idam adalah Direktur Rumah Sakit AK Medika Sri Bawono. Dr. Gamal. Matur nuwun dokter atas pertanyaannya. Oke, wait. Jadi ada satu paradigma sosiopreneur yang memang sangat mewarnai ya, Mas. Jadi tahun-tahun 2000 waktu kuliah itu 2012-13 itu saya banyak ikut waktu itu British Council, Asoka dan lain sebagainya gitu, yang akhirnya mewarnai cara saya melihat ya. Dan ini menjawab contoh pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan tadi soal apa sih yang akhirnya membuat. Jadi kalau kita sudah punya mindset sosiopreneur itu, commonly kita satu mengadopsi, menciptakan, mempertahankan sebuah nilai. Jadi orientasi kita mempertahankan misalnya nilainya kami health is fundamental human right. Terus kedua mengejar peluang tanpa henti. Jadi kita kayak cari semua resource yang bisa kita raih gitu. Di perusahaan, di yayasan, dana hibah, pendanaan, dan kita mulai bisnis cari dana dan lain sebagainya. Jadi kita mengumpulkan semua yang bisa kita kumpulkan untuk melayani misi kita itu. Terus ketiga, ini terlibat dalam inovasi adaptasi pembelajaran berkelanjutan. Jadi saya mau sampaikan tidak ada ide yang sempurna sejak awal dikembangkan. Dan tidak ada inovator yang sempurna sejak awal mengembangkan ide. Oleh karena itu tugas kita sederhana, segera memulai, konsisten pada misi dan memastikan keberlanjutannya. Lalu yang keempat, bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada itu tadi. Mungkin kadang-kadang kita berpikir sumber daya kita nggak cukup, atau kita khawatir likuiditasnya nggak memadai, kita apalagi solvabilitasnya bisa dan lain sebagainya. Tapi memang sosiopreneur itu tipikalnya harus demikian commonly ya. Dia berani, even jadi never limit your vision based on your current resources. Hold the vision, trust the process, the vision push you. Jadi jangan pernah batasi cita-cita kita lewat sumber daya kita hari ini, pegang visi, percaya pada proses dan visi yang menarik kita. Dan yang keempat, ini terasa bertanggung jawab yang tinggi terhadap nilai yang dilayani atau orang yang dibantu ya. Jadi akhirnya kita akan memastikan keberlanjutan, meluaskan dampaknya, dan memitigasi tadi ya resiko-resikonya menghadapi itu karena kita punya 5 value ini yang terdeliver begitu dalam diri kita. Saya pikir sih itu termasuk akhirnya kalau konsepnya Bill Drayton itu malah ini dia. Jadi dia nggak akan berhenti sampai dia merevolusi bahasanya industri perikanan. Jadi sosiopreneur itu bukan ngajari orang mancing, bukan ngasih ikan, bukan ngajari orang mancing juga. Tapi dia nggak akan berhenti sampai dia melakukan revolusi terhadap industri perikanan. Nah, saya pikir akhirnya mindset demikian itu kan menanamkan paradigma risk taker ya, berani mengambil resiko, termasuk kita akhirnya fight terhadap kesulitan yang kita hadapi. Jadi pasti naik turun. Apapun yang teman-teman bangun nanti kan. Ada titik kita naik lari cepat, ada titik kita turun. Ada titik kita naik lagi, kita turun lagi. Nah, waktu kita naik, kita harus siap-siap bahwa kita mungkin akan turun. Waktu kita lagi turun, kita harus yakin, optimis ya. Di situ resiliensi kita diuji kan. Kita untuk bangun tim dan sebagainya supaya tetap kokoh sehingga kita bisa naik lagi. Nah, itu penting akhirnya membangun yang namanya resiliensi tadi. Termasuk ketahanan ya kita dalam menghadapi berbagai perubahan yang ada. Mungkin itu sedikit. Saya mau izin kasih pesan terakhir ya, Dokter Dipta. Ya, silakan Dok. Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. I want to try make it very simple. Saya berharap selesai diskusi ini, teman-teman bisa mulai berkarya ya. Jadi bisa mulai membuat sesuatu inovasi. Yakinlah ya, satu, tuh Allahu latifun bi ibadihi, Tuhan itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Orang sering tanya sama saya, Gamal kok bisa kamu diapresiasi tokoh dunia? Jadi program saya itu dulu program di kampus, kalau teman-teman tahu program kreativitas mahasiswa. Ini PKM yang gagal sampai BIMNAS ketika itu. Tapi bayangin, kalau waktu itu saya stop program itu. Saya nggak akan diundang makan malam Pangeran Charles ya, 2 kali nggak dikasih dana support besar-besaran oleh beliau. Saya nggak akan diundang John Kerry, di Vladimir Putin dikasih penghargaan belasan negara. Jadi sometimes saya mau sampaikan begini, yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana,
Even di tempat lokal, klinik saya itu di dekat pasar awalnya, di pinggir kota Malang, bayangin. Tapi Allah tunjukkan kuasanya. Jadi yang kita lakukan kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Dan yang kedua ya, buat kawan-kawan, ide itu murah ya, merealisasikannya yang mahal. Betapa sering sih kita punya ide cemerlang nggak terrealisasi. Lalu menyaksikan orang lain merealisasikannya dan membesarkan mereka. Dan kita berakhir tragis di kamar-kamar kita ya, dan berbangga punya ide cemerlang itu. Oleh karena itu ide cemerlang butuh eksekusi yang mantap, sistematis dan terencana. Terima kasih, itu dari saya, semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, dan akhir kata ya buat kawan-kawan semua, jadilah bebas, berani dalam berinovasi, tetapi fokus ke dampak itu penting. Jadi banyak orang mulai pekerjaan dengan niat yang ikhlas, tapi nggak banyak yang bertahan dengan keikhlasannya. Don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful ya? Apakah kita berdampak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Gamal. Ini sebenarnya ada yang ingin bertanya ya, Dr. Badrus tadi ya. Apakah jadi Dr. Badrus? Cuman ini tadi Dr. Gamal izin untuk ada agenda lain mungkin. Saya dari Rumah Sakit Lancang Kuning mengucapkan terima kasih Dr. Gamal Albin Said atas kesediaan waktunya hari ini. Semoga tidak tidak yang pertama dan terakhir ini Dr. Gamal, mungkin bisa kita undang lagi di agenda yang lain. Kita masih ada waktu sekitar 17 menit sebenarnya. Tapi bagaimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan atau diskusi saja di sini? Begitu. Minta izin Dokter Dipta. Siap Dok. Sehat Dok. Alhamdulillah sehat. Luar biasa ini. Forumnya inspiratif sekali nih bagi hari ini. Ya. Jadi kalau tadi mau saya tanyakan ke Dr. Gamal sebetulnya kan yang disampaikan beliau sebagai wirausaha social entrepreneur itu bukan hanya sekedar teori gitu ya, artinya beliau sudah melaksanakan sebetulnya. Cuma yang menarik di ini di lingkungan DD ini, Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, Lancang Kuning, kemudian AK Sribuwono, ini kan juga rumah sakit yang unggulan ya saya kira, dan punya produk unggulan masing-masing, dan ini keunggulan yang lain adalah sebetulnya ini dibangun dari nilai sosial, terutama dari wakaf ya, dari Social Islamic Finance. Dan ini mungkin bisa kita sering diskuskan dengan Dr. Gamal mungkin untuk ke depan ya, membangun pengalaman beliau bisa dikenal oleh dunia internasional, sedangkan Dr. Dipta sendiri yang sudah membangun rumah sakit Lancang Kuning dari awal dan saat ini sudah bisa memberikan pelayanan yang lebih baik di sana, ini juga dibangun dari dana-dana sosial begitu. Jadi ini cukup menarik, sekedar apresiasi dari saya, ini luar biasa. Jadi mau tanya gitu, cuma kayaknya sudah Dr. Gamalnya udah izin ya Dok. Iya. Tapi ini terus terang saya luar biasa, meskipun dapat di akhir-akhir, tapi saya dapat semangatnya. Terima kasih Dr. Dipta. Terima kasih Dr. Badrus. Kawan-kawan, Dr. Badrus adalah Direktur Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi di Serang. Ini the best hospital dompet duafa. Jadi teman-teman semua, terima kasih Dr. Badrus atas inputnya. Kita pun memang berusaha secara konsisten, Dr. Badrus, bahwa teman-teman ini seperti yang awal saya sampaikan, masih usia muda, masih banyak yang di bawah 30 tahun. Dan kalau melihat rentang umurnya seperti yang Dr. Gamal sampaikan, memang masih naik turun seperti itu, dan banyak yang perlu dibersamai begitu, baik dari sisi semangat maupun dari sisi pendampingan manajemen begitu. Dan kami menilainya perlu sosok-sosok inspiratif untuk menjaga semangat begitu.
Nah, mungkin ke depan bisa juga kita kolaborasi seperti yang ada di grup Future Leader, dokter. Kita ada agenda bersama begitu kan, yang menjadi agenda tahunan. Ya, kalau itu terwujud luar biasa itu, Dok. Iyalah, harus bisa itu. Iya. Ini menunggu dokter kita ini kan untuk inisiasinya, insya Allah. Ininya kan komandonya ada di Dokter Zaka dan RST ini. Oh iya, siap. Komandannya. Kami siap melaksanakan, insya Allah. Siap support. Ya. Siap. Bang Ali mungkin ada tanggapan ini terkait agenda ini mungkin? Tanggapan ya. Tapi sih tadi sudah semua ya. Biasa ya. Siap. Memang ya gimana Bang? Yang jelas ya saya mengikuti dan menikmati ya, ini mudah-mudahan nanti Lancang Kuning mengundang lagi beberapa inovator yang lain yang lebih powerful sehingga nanti juga bisa jadi ada forum-forum ngobrol begini ya, karena memang kadang-kadang kita itu kalau sudah sangat lupa dengan kesibukan itu justru lupa mengupgrade diri dan itu menjadi berbahaya. Ya. Karena kadang-kadang sepele, tetapi begitu didiskusikan itu menjadi powerful gitu. Iya. Kadang-kadang mungkin ini kayaknya ini sebenarnya sederhana, tapi begitu didiskusikan itu jadi menghujam ke pikiran kita dan ke hati kita. Ya, barangkali ini sih kalau saya responnya, dan mudah-mudahan seluruh grup Rumah Sakit Dompet Duafa semakin berkarya dan memberikan manfaat yang luas ya. Amin. Dan mohon didoakan juga nih kami di Pekanbaru juga bisa meniru rumah sakit keren yang Dompet Duafa telah mulai ya. Karena kita masih tertatih tapi masih insya Allah optimis ya. Meski tertatih tapi optimis. Insya Allah Dr. Dipta itu luar biasa itu. Demikian, barangkali begitu. Baik, terima kasih Komandan. Jadi saya pikir kalau tak ada Dompet Duafa Riau juga Lancang Kuning kesulitan, Bang Ali. Jadi tetap harus ada kolaborasi begitu kan antara rumah sakit dan juga pengampunya ini kan Dompet Duafa. Bagaimanapun Rumah Sakit Lancang Kuning saya pikir salah satu kunci bagaimana bisa melerai benang kusut itu salah satunya karena adanya Dompet Duafa begitu. Sampai kami pun bagaimana mengajak dokter-dokter yang awalnya sudah tidak mau praktek itu juga karena bagaimana kita menyentuh dengan value-nya Dompet Duafa. Bagaimana kita mengajak dari sisi value. Kalau bicara uang, kita kalah segalanya. Kalah segalanya kalau bicara uang. Tapi kalau bicara value, kita insya Allah dengan Dompet Duafa dan dukungan donatur, saya pikir juaranya begitu. Jadi itu mungkin akhir dari agenda kita pada pagi hari ini. Sudah siang sebenarnya, tapi semangatnya memang harus terlalu pagi. Kami berharap insya Allah ini bulan depan kita mengundang Dr. Abul A'la Al-Maududi, spesialis paru, apalagi gelarnya panjang kali, dan yang paling nggak bisa saya tandingi itu Al-Hafiz. Ya, Al-Hafiz, beliau hafal Quran, beliau adalah dosen di FKK UMJ dan juga beliau dosen di FK UIN Saidatullah. Beliau juga guru saya waktu SMP. Insya Allah kita akan mengundang beliau sebagai soko guru juga karena beliau ini sudah hafal Qur'annya itu yang sudah tersertifikasi itu sampai nyambung ke Rasulullah begitu. Jadi semoga kalau di masa pandemi ini imun dan amannya ini kita dapat semua. Semoga ini keberkahan untuk rumah sakit Dompet Duafa, untuk Dompet Duafa itu sendiri, seluruh divisi yang mungkin hadir pada hari ini, dan juga ya wabil khusus di sini kepada direktur-direktur yang hadir ya pada kesempatan ini, dan juga pimpinan cabang Dompet Duafa Riau. Saya pikir sudah cukup pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya dan juga supportnya dan kehadiran dari kawan-kawan semuanya pada direktur, dokter, dan
pimpinan cabang. Dari saya cukup sekian. Mari kita berdoa dan kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa-dosa kita diampuni dengan mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Badrus, Bang Ali, Dr. Ida. Amin dulu, Dr. Ida. Ya. Selamat dulu. Terima kasih. Semuanya para dokter dan sekalian izin undur diri, Dr. Ida dan seluruh dokter sekalian. Juga seluruh tim medis DD. Seluruh tim medis Rumah Sakit Tanjung Kuning, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya close ya. Terima kasih. Selamat bekerja ya, dan beribadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.